Salam diversifikasi anti monopoli. Ajang Piala Dunia 98 menjadi salah satu ajang Piala Dunia yang sangat ikonik sepanjang masa. Mulai dari perubahan peserta turnamen menjadi 32 tim dari yang sebelumnya 24 tim, kemudian juga adanya aturan golden goal di babak extra time. Ada juga drama Fernando Redondo, sang sosok kunci Real Madrid kala itu yang menolak panggilan tim nasional Argentina hanya karena dilarang berambut gondrong oleh pelatihnya. Sampai betapa fenomenalnya lagu Cup of Life atau Copa de la Vida Loca dari mas-mas ahli pedang asal Argentina ini. Sementara pada aspek video game, Piala Dunia 98 menjadi satu-satunya ajang Piala Dunia dengan 4 game AAA turnamen Piala Dunia berlisensi resmi. Jadi bukan cuma banyak jumlahnya, tapi sebagian besar kualitasnya cuma omon-omon. Seperti pada game-game berlisensi resmi Piala Dunia 2026. Hey, selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin perbandingan 4 game resmi Piala Dunia 98. Manakah yang terbaik? Sebelum memulai perbandingannya, kita bahas sekilas tentang 4 game resmi Piala Dunia 98 ini. Yang pertama adalah World Soccer Chikyo Winning Eleven 3 World Cup France 98 yang dibuat oleh KCET atau Konami Cabang Tokyo yang dirilis pada 11 Desember 1997 untuk konsol PS1, yang mana gamenya berbasis game Winning Eleven 3. Sementara yang kedua adalah FIFA World Cup 98 buatan EA Sports yang dirilis pertama kali pada 31 Maret 1998 untuk konsol, handheld, dan juga PC. Gamenya berbasis FIFA 98 Road to World Cup. Yang ketiga adalah Chikyo World Soccer World Cup France 98 buatan KCEO atau Konami Cabang Osaka yang rilis pada 4 Juni 1998 untuk konsol Nintendo 64. Gamenya berbasis Chikyo World Soccer 3. Dan yang keempat adalah World Cup 98 France Road to Wins yang dibuat oleh Sega Sports dan dirilis pada 11 Juni 1998 untuk konsol Sega Saturn yang berbasis Sega Worldwide Soccer 98. Secara presentasi, keempatnya memiliki ciri tersendiri, termasuk 2 game sepak bola buatan Konami sekalipun. Dengan game World Cup 98 buatan EA Sports memiliki intro video klip yang sangat keren untuk versi PS1 dan juga versi PC-nya. Serta presentasi in-game yang terasa sangat hidup berkat cutscene dramatis yang dihasilkan dari visual dan audionya, termasuk untuk versi Game Boy-nya sekalipun, dan tentu saja ini untuk standar game di Game Boy. Meskipun penampilan setiap pemain pada in-game-nya itu terasa generik banget, karena cuma berbeda rambutnya doang, tapi detail stadionnya harus saya akui sangat bagus dan presisi. Sementara pada game World Cup 98 France Road to Win, Chikyo World Soccer World Cup France 98, dan Winning Eleven 3 World Cup France 98, secara presentasi harus diakui kurang terasa hidup, karena setiap cutscene-nya terasa kurang dramatis, terlalu kaku. Begitupun audionya juga kurang mampu menghidupkan suasana. Tapi untuk JWS France 98 memiliki kualitas model karakter yang tampil lebih tajam dan halus, termasuk World Cup 98 dari EA Sports. Berkat kekuatan hardware Nintendo 64 yang memang kuat dalam fitur anti-aliasing pada masa itu. Nah, sekedar info, anti-aliasing ini maksudnya kemampuan meminimalisir gerigi atau jagis di tepian objek visualnya. Oke, kembali ke topik. Sementara pada Winning Eleven 3 France 98, setiap pemain memiliki perbedaan tinggi badan dan juga model rambut serta warna kulit. Yang kerennya, hal ini juga ternyata berpengaruh pada gameplay. Misalnya saat Roberto Carlos yang mungil 168 cm ini, dia nggak akan bisa menang duel udara melawan Oliver Bierhoff yang tinggi besar 191 cm. Sedangkan untuk yang France Road to Win, setiap pemain memang terasa generik banget tanpa banyak ciri khusus, seperti di World Cup 98-nya EA Sport. Tapi game buatan Sega ini memiliki kamera default yang unik, yaitu dari belakang gawang, dan terutama tampilan radarnya ini. Menurut saya ini keren banget. Sekali lagi, menurut saya. Subscribe sekarang. Sementara untuk gameplay, ya sudah no debat. Winning Eleven 3 France 98 unggul sangat jauh dibandingkan 3 game resmi Piala Dunia 98 lainnya. Hal ini terjadi berkat kedalaman strategi dan juga gameplay yang realistis tapi mudah untuk dimainkan.
dengan mekanik offense maupun defense yang mudah untuk dipahami, tapi tetap memiliki kedalaman. Sederhananya, easy to play, hard to master. Sementara itu pada JVS Frame 98 juga memberikan kedalaman strategi yang tak kalah dari Winning Eleven 3 Frame 98. Meskipun secara gameplay agak berbeda, di mana JVS Frame 98 ini memiliki ritme gameplay yang lebih cepat dan mekanik yang lebih sederhana lagi. Sedangkan untuk game Road to Win dari Sega Sport dan World Cup 98 dari EA Sport memang enggak memiliki kedalaman strategi dan gameplay seperti game milik KCET dan KCEO. Tapi untuk Road to Win ini terasa lebih lumayan, berkat aspek fisik yang terasa lebih grounded, nggak ngambang. Daripada World Cup 98 yang selain aspek strategi dan gameplaynya terasa sangat dangkal banget, juga aspek fisik yang terasa kurang, di mana salah satunya bolanya tuh terasa lengket banget dengan kaki pemain. Dan juga para pemain ini bisa saling tembus, seperti hantu. Jangan-jangan pada saat itu belum ada efek collision detection pada game EA Sport ini. Secara konten, keempat game ini menyajikan mode Piala Dunia 98 dengan komposisi negara sesuai turnamen aslinya. Tentu saja, selain 32 kontestan Piala Dunia 98, juga ada beberapa negara tambahan yang lainnya. Kecuali pada game World Cup 98 French Road to Win dari Sega yang cuma berisi 32 tim saja, tanpa ada tim tambahan manapun. Untuk masa itu, komposisi pemain pada setiap game juga tidak 100% akurat. Hal ini terjadi karena gamenya memang dirilis sebelum event Piala Dunia 98 berlangsung, dan waktu itu belum ada fitur update online, seperti pada era gaming modern saat ini. Dan menariknya, EA Sport memasukkan beberapa tim klasik pada mode World Cup Classic, yang mereplika 8 pertandingan final Piala Dunia sebelumnya, lengkap dengan visualisasi klasik seperti model seragam, dan warna tampilan tone warna yang menjadi hitam putih, sampai adanya komentator khusus. And what should be a passionate first World Cup final match. Secara keseluruhan, menurut saya pribadi, game Winning Eleven 3 Frame 98 memang pantas disebut sebagai game resmi Piala Dunia 98 terbaik dibandingkan para pesaingnya. Memang secara presentasi terasa kurang karena tiadanya cutscene yang dramatis dan audio yang minim variasi, tapi secara gameplay sangat superior dibandingkan para pesaingnya. Sehingga sukses membuat game Winning Eleven 3 ini menjadi banyak dimainkan di rentalan PS1 kala itu. Tapi kalau untuk presentasi dan vibe Piala Dunia 98, maka game yang World Cup 98 dari EA ini terasa unggul jauh dari para pesaingnya. Tapi bukankah video game itu yang paling utama adalah soal gameplay? Nice. Gimana menurutmu? Manakah game resmi Piala Dunia 98 yang paling sering kamu mainkan? Yuk, tulis aja di komentar, dan tenang aja, Mas Ricky Martin gak akan mendadak datang mampir ke rumahmu untuk adu pedang.